Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Talib. Saya dari kelas A dan di sini saya akan membawakan materi bab 15 yaitu saham. Nah, menurut pengertiannya, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Dan yang ketiga yaitu persediaan yang siap untuk dijual. Pengertian common stock and free stock. Common stock atau stok atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPBSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue penjualan saham biasa terbatas atau tidak yang selanjutnya diakhiri tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Preferred stock atau saham istimewa adalah preferred stock. Saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal 3 bulan. Nah, jenis-jenis saham. Yang pertama adalah blue chip stock atau saham keunggulan. Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. B. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang sangat tinggi, squat Huston. C. Defensive stock atau saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. D. Cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. E. Seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. F. Spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. 4. Angios saham. Angios saham memerlukan selisih dari harga jual dan harga beli. Dimaksimalkan harga adalah 750 perak per lembar, maka angios saham yang dicatat adalah 70 perak per saham. Menghitung rate of return pada preferred stock and common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preferred stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif return of stock, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return dividen per lembar S per harga pasar. Nah, contoh soalnya, diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta. Serta harga pasar untuk saham tersebut seharga 450 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham PT Mutiara Timur. Rate of return dividen per lembar S per harga pasar. Langsung masukkan saja ke
soalnya rate of return 150 juta per 420 juta sama dengan 0,3571 atau sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. 6. Keuntungan memiliki saham. Yang pertama, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali. Yang kedua, memperoleh capital gain, yang keuntungan pada saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Nah, di sini ada rumus, yaitu CG per P kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Nah, keterangannya CG yaitu capital gain, PIT yaitu harga saham akhir periode, dan PIT yaitu saham akhir periode sebelumnya. Yang ketujuh yaitu pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga melibatkan pihak lainnya, yaitu emitmen yang perusahaan terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. B. Underwriter atau peminjam, yaitu meminjam perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. C. Broker atau pialang. Adapun pengertian broker, R.J. Sock menjelaskan, broker adalah perantara antara membeli dengan penjual sekuritas. Yang kedelapan adalah yaitu menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus yang untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PQ sama dengan per PQ. Nah, keterangannya, R yaitu keuntungan yang diharapkan, D1 dividen tahun 1, P0 harga beli, P1 itu harga jual. Nah, di sini ada contoh soalnya, manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 sampai 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara, masukkan tadi rumus R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO tambah per PO. R sama dengan 5.000. Nah, dimasukkan P0 nya 250, P1 nya di sebelahnya ditambah 270 kurang 250 per 250. Kemudian dapat hasil R 20 tambah 0,8. 20 tambah 0,8 sama dengan 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,8 perak. 9. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. Keterangan NBP yaitu nilai buku per lembar saham, TE total ekuitas, JSB jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar rupiah, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah jawaban. NBP sama dengan TE per JSB. Nah, masukkan TE nya 4 miliar per JSB nya 750. Didapat hasil NBP nya 533.333.300 sekian. Maka nilai buku per lembarnya adalah
533.333.333 perak. Catatan satu lot adalah 500 lembar saham. Yang ke-10, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadang kala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur tiap waktunya, dan itu terjadi bukan diseganya, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah rumusnya PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 titik seterusnya. Keterangannya PO yaitu nilai intrinsikal saham, D dividen, K tingkat diskon. Contoh soal. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode ke-1. Di sini sampai periode ke-8. Periode pertamanya 30 perak, 20 perak, 23 perak, 30 perak. Yang keempat, yang kelimanya 26 perak, yang keenamnya 28 perak, yang ketujuhnya 38 perak, dan yang terakhir atau yang ke-8 34 perak. Dan dimaksimalkan tingkat diskonnya adalah konstan, yaitu 5% setiap periode. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsikal saham tersebut berdasarkan rumus di atas. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang tadi, itu P0 30 per 1 tambah 0,005 tambah 20 1 0,005 pangkat 2 dan seterusnya sesuai yang ada pada soal. Maka dihasilkan P0 nya 176,86000468. Maka nilai intrinsikal saham per lembarnya adalah 176,86000468. Next, earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan ED per JSB. Keterangan EPS earning per share, ED earning after tax atau pendapatan setelah pajak, dan JSB itu jumlah saham yang beredar. Nah, contoh soalnya. PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung ESP sebagai berikut. ESP-nya 200 juta per 200.000, maka didapatkan ESP-nya yaitu 1.000. Maka ESP PT Maharani Utama adalah 1.000 per lembar saham. Next, price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share atau laba per lembar. Adapun rumus price earning ratio adalah per sama dengan MPS per EPS. Keterangannya, PER yaitu price earning ratio, MPS yaitu market price per share, EPS yaitu earning per share. Nah, contoh soalnya, PT Lengkung Pacific menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut. Per sama dengan 12.000 per 315. Maka PR-nya adalah 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Menghitung return on spend, atau pengambilan investasi di beberapa referensi lainnya. Rasio ini adalah juga itu yang return on total asset atau ROA. Adapun rumus return on invest ROI adalah earning after tax per total asset.
Contoh soalnya, berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Baya Utara, terlihat bahwa perusahaan adalah berjumlah 720 dan total aset adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return of investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI-nya 720 per 8.000 sama dengan ROI 0,09. Maka return of investment dari PT Jaya Baya Utara adalah 0,09. Menghitung return on equity (ROE). Return of equity disebut juga dengan laba atas equity ratio. Ini mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity (ROE) adalah earning after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangan earning after tax laba setelah pajak dan shareholder equity adalah modal sendiri. Contoh soalnya, berdasarkan data neraca perekonomian PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 dan dana sendiri adalah 3.800. Maka kita dapat menghitung return of PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. ROE-nya 1.265 per 3.803. ROI-nya 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. Zero growth model dan cycling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak di investor menyebutnya model tidak tak bertumbuh. Kondisi growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor, karena bagi investor naik turun dan konstannya saham di pasar atau market yang memberikan sinyal positif dan negatif. Constant signal itu adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus zero growth adalah PO per D per K. Contoh soal, PT Maharoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500.000 setiap tahunnya. Suku bunga diskon per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai instrik saham per lembarnya. P0 sama dengan 500 juta per 0,17 sama dengan 2.857.142.857, dan itu menjadi nilai instrik saham per lembarnya. 16. Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Mario John mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini bisa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 kurang RG. Nah, contoh soalnya, manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitungnya dari saham biasa tersebut adalah P0-nya 8 miliar per 0,20 kurang 0,195. P0-nya 8 miliar per 0,005. P0-nya sama dengan 1.600 miliar. Maka dan itu menjadi nilai dari saham biasa tersebut. 17 yaitu stock splits dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fagnun, stock split atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham yang menjadi nominal yang lebih kecil. Misalkan nilai nominal 1.000 per saham menjadi 5.000 per saham menjadi 100 per saham. Nah, itu dia tadi materi saham dari saya. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Terima kasih.